Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes mengisahkan tadi kepada kita perjumpaan antara Yesus dan Nikodemus. Di sana dalam perjumpaan itu terjadi sebuah percakapan. Dan Nikodemus sendiri dikatakan tadi oleh Penginjil Yohanes, dia itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi kepada Yesus dia menyampaikan sebuah mungkin refleksinya berkaitan dengan tindakan Yesus. Misalnya melakukan mujizat, pengusiran roh jahat, kebangkitan, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Jadi Nikodemus melihat semuanya itu bahwa tindakan Yesus itu disertai oleh Allah. Jadi dia mengatakan, "Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ada refleksi dari Nikodemus ini sungguh cukup mendalam melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan setidaknya di situ sudah mulai ada semacam ada sebuah kesadaran baru di dalam diri Nikodemus akan keberadaan Yesus, dan dia mulai pelan-pelan mendekati Yesus dan tentunya percaya kepada Yesus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kelanjutan dari kisah itu, Yesus kemudian menanggapi semacam memberikan sebuah tanggapan kepada Yesus dengan berkata kepada Nikodemus dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Berhubungan dengan pernyataan Nikodemus bahwa memang tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus itu adalah tanda-tanda dari Allah, atau Allah yang berkarya di dalam diri Yesus Kristus. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya tentu bisa melihat atau percaya menerima hal-hal itu. Tetapi orang itu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dalam arti dilahirkan dari roh, dari air dan roh. Tetapi Nikodemus memahami tadi kelahiran kembali itu seorang yang sudah tua atau menyangkut manusia yang sudah dewasa, apakah masuk kembali ke dalam rahim ibunya lalu lahir lagi. Dan logika dari berpikir Nikodemus ini masih berada dalam sebuah logika
ya logika lurus lah ya. Logika manusiawi yang memang masih sebatas konsep-konsep boleh dibilang itu ya empiris ya, dimana bukti dilahirkan kembali ya, itu tadi dengan pernyataan masuk lagi ke dalam rahim ibu lalu lahir lagi. Maksud Yesus itu bukan di situ. Dilahirkan kembali yang dimaksudkan oleh Yesus itu dilahirkan dari air dan roh, artinya baptisan ya, bahwa seorang itu dia harus menerima Yesus di dalam pembaptisannya. Yesus baptis dalam air dan menerima Roh Kudus ya. Tentu dalam hal ini orang yang dilahirkan kembali itu dari air dan roh itu, dia menerima Yesus sepenuhnya ya. Lalu kemudian dia mendengarkan Yesus dan melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, mempraktekannya dalam kehidupan. Nah, orang-orang seperti itulah yang nantinya bisa merefleksikan lebih dalam akan apa yang diajarkan Yesus dan tindakan-tindakan Yesus yang memungkinkan terbangunnya sebuah kesadaran penuh dari dalam diri orang itu bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias yang menjadi kepenuhan dari janji Allah dan mampu mempraktekkan atau menghayati apa yang diajarkan oleh Yesus ya di dalam kehidupan nyata. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita ya, sebagai orang-orang yang telah dibaptis, kita sudah menerima Yesus menjadi anggota gereja ya, bahwa kita ke gereja mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh bapak-bapak uskup maupun oleh para pastor, katekis ya, melalui kegiatan pendalaman iman dan sebagainya. Tentu itu semua adalah konsekuensi dari baptisan yang kita terima, di mana kita digabungkan di dalam sebuah komunitas gereja ya, dan di sana kita diperdengarkan bacaan-bacaan kitab suci dan renungan-renungan yang semuanya bertujuan agar memperdalam iman kita dan diharapkan mampu dihayati dan diungkapkan atau diwujud nyatakan dalam kehidupan bersama. Dan sekiranya saya pikir bahwa itulah yang dimaksudkan atau itulah konsekuensi lanjut dari pembaptisan yang kita terima. Kita tidak hanya berhenti pada sebuah seremoni ya, penerimaan baptis, lalu berhenti untuk melakukan apa yang menjadi tugas konsekuensi dari pembaptisan yang kita terima. Apalagi kalau ditambah dengan penerimaan sakramen krisma, di mana kita sudah menjadi lebih dewasa di dalam iman. Kita itu boleh dibilang sebagai duta kebenaran, menjadi duta Yesus, duta Allah untuk mewartakan iman, mewartakan Injil. Ya, baik dalam untuk diri sendiri maupun kepada orang lain ya, lewat kata-kata kita, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Jadi seperti itulah sekiranya yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali ya. Percaya kepada Yesus, menerima apa yang diajarkan Yesus, tindakan-tindakannya dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka-mereka itulah atau kita yang melakukan hal seperti itulah dilahirkan kembali, di mana ya nantinya kita akan merasakan kerajaan Allah itu memang sungguh-sungguh ada dalam dunia ini. Dan kerajaan Allah itu diwakili oleh diri kita ya, kalau seandainya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika kerajaan Allah itu menyata dalam diri kita, ya orang akan lebih dekat dengan kita ya. Untuk orang merasa tidak takut dengan keberadaan diri kita. Kita tidak dipandang sebagai monster yang menakutkan ya, tetapi ya sebagai orang yang bisa dipercaya, lalu kemudian ya bisa menjaga rahasia, tidak menyurutkan orang lain. Ya, singkat kata, diri kita itu sungguh-sungguh bermakna bagi orang lain. Ya, diri kita itu ya tidak menjadi sia-sia bagi yang lain. Dan disitulah sekiranya kita itu sungguh-sungguh dikatakan sebagai dilahirkan kembali, bermakna bagi orang lain dan juga tentu diri sendiri, yang semuanya pada akhirnya berujung pada pemuliaan atau kemuliaan Allah. Kita bersama-sama melalui tindakan kita memuji dan memuliakan Allah. Tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar konsep-konsep, tapi yang penting bagi Yesus itu adalah melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekaligus itu menjadi poin penting ya kalau kita kembali dalam konteks Paskah ini.
bahwa Yesus yang mengorbankan dirinya hanya untuk membela kita supaya kita bisa dilahirkan kembali di dalam air dan roh dalam wujud tindakan, kata-kata, perbuatan kita yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.